Halo semua, perkenalkan, nama saya Evi Puspitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video tutorial mengenai penyusunan anggaran kas yang berjudul Rangkas. Gaji dan tunjanganmu belum dibayarkan. Yakin penyusunan anggaranmu sudah benar? Bagaimana dengan anggaran kasnya? Bisa jadi penyusunan anggaran kas kantormu belum tepat nih. Sebelum memulai, kita harus tahu dulu apa itu anggaran kas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. Nah, fokus utama kita pada hari ini yaitu mengenai arus kas keluar, di mana terbagi menjadi belanja gaji dan tunjangan dan belanja kegiatan atau subkegiatan. Fokus utama kita ada pada belanja gaji dan tunjangan. Pada belanja gaji dan tunjangan dibagi menjadi 4 triwulan, di mana terdapat komponen-komponen yang harus diperhatikan di dalam 4 triwulan tersebut. Yang pertama yaitu peraturan yang berlaku. Pada tiap triwulan terdapat kondisi-kondisi yang berbeda, sehingga aturan yang harus diperhatikan pun beragam. Yang kedua yaitu besaran yang harus dianggarkan. Sama seperti aturan, adanya perbedaan kondisi tiap triwulannya mengakibatkan berbedanya besaran yang harus dianggarkan. Seperti yang sudah saya singgung tadi, timeline anggaran kas dalam 1 tahun anggaran itu terdiri dari 4 triwulan. Yang dimana pada triwulan pertama itu terjadi pada bulan Januari sampai Maret. Triwulan kedua terjadi pada bulan April sampai bulan Juni. Dan yang ketiga terjadi pada bulan Juli sampai bulan September. Yang terakhir, triwulan 4 pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Saya akan menjelaskan mengenai triwulan pertama terlebih dahulu. Pada triwulan pertama ini, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberian TPP ini dilakukan dengan menggunakan 4 kode rekening, yaitu tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS, dan juga tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS. Hal kedua yang harus kita perhatikan yaitu mengenai realisasi besaran anggaran gaji dan tunjangan periode sebelumnya. Untuk catatan pada triwulan ini, pemberian tambahan penghasilan pegawai dilakukan untuk 4 bulan, karena ditambah dengan TPP pada bulan Desember tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu triwulan kedua yang terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Juni. Pada triwulan kedua ini, terdapat beberapa komponen perhitungan. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Komponen kedua yaitu realisasi atau besaran anggaran gaji dan tunjangan periode sebelumnya. Komponen ketiga
Sama seperti triwulan pertama, kita harus memperhatikan mengenai Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk catatan pada triwulan ini, yang pertama, pemberian tunjangan hari raya dilakukan hanya untuk bulan Mei atau bulan di mana hari raya tersebut berlangsung. Yang kedua, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai THR dan gaji ke-13 ini akan diperbarui setiap tahunnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai triwulan ketiga. Pada triwulan ketiga ini, komponen perhitungan yang harus diperhatikan yaitu sama seperti kedua triwulan sebelumnya. Yang pertama adalah Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2021. Yang terakhir yaitu adalah realisasi atau besaran anggaran gaji dan tunjangan periode sebelumnya. Sebagai catatan, pada triwulan ketiga ini, pemberian gaji ke-13 berdasarkan besaran gaji pada bulan Juni. Yang kedua, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai THR dan gaji ke-13 ini diperbarui di setiap tahunnya. Yang terakhir, yaitu triwulan keempat pada bulan Oktober sampai bulan Desember. Komponen perhitungan pada triwulan keempat. Yang pertama, sama seperti ketiga triwulan sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kedua, yaitu realisasi atau besaran anggaran gaji dan tunjangan pada periode sebelumnya. Sebagai catatan, pada triwulan keempat ini, pemberian tambahan penghasilan pegawai dilakukan untuk 2 bulan. Hal ini dikarenakan TPP bulan Desember dibayarkan di tahun selanjutnya. Berikut ini merupakan contoh perhitungan gaji pokok. Pada gambar ini dapat kita lihat merupakan surat perintah membayar atau SPM pada bulan November tahun 2021, di mana pembebanan pada kode rekening ada pada belanja gaji pokok PNS, belanja tunjangan keluarga PNS, belanja tunjangan jabatan PNS, belanja tunjangan beras PNS, belanja tunjangan PPH atau tunjangan khusus PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja, serta belanja iuran jaminan kematian. Jika kita masukkan perhitungannya, pada triwulan pertama, rumus perhitungan yang kita lakukan yaitu besaran gaji dikalikan dengan 3 bulan ditambah dengan besaran gaji dikalikan dengan 2,5%. Di mana 2,5% ini merupakan nilai akres yang digunakan sebagai cadangan apabila terdapat penambahan pegawai pada pertengahan tahun anggaran. Selanjutnya adalah gaji triwulan kedua. Yang membedakan gaji triwulan kedua dengan gaji triwulan pertama adalah pada rumus perhitungannya, di mana pada gaji triwulan pertama itu dikalikan dengan 3 bulan, sementara pada triwulan kedua ini dikalikan dengan 4 bulan, karena ada tambahan THR pada bulan Mei atau bulan terjadinya hari raya. Selanjutnya yaitu gaji triwulan ketiga.
Sama seperti triwulan kedua, pada triwulan ketiga ini dikalikan dengan 4 bulan dan ditambah besaran gaji dikalikan dengan akres yaitu 2,5%. Terakhir yaitu gaji triwulan keempat. Untuk besaran gaji pada triwulan keempat ini sama seperti gaji triwulan pertama, di mana besaran gaji dikalikan dengan 3 bulan ditambahkan dengan besaran gaji dikalikan dengan 2,5%. Berikutnya saya akan memberikan contoh perhitungan tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Berikut ini merupakan contoh surat perintah membayar untuk TPP bulan Oktober tahun 2021. Apabila kita masukkan ke dalam triwulan pertama, berikut ini merupakan contoh perhitungan untuk triwulan pertama, di mana pada triwulan pertama ini nilai TPP kita kalikan dengan 4 bulan. Kenapa kita kalikan dengan 4 bulan? Hal ini dikarenakan TPP pada bulan Desember tahun sebelumnya juga ikut kita bayarkan pada triwulan pertama ini. Selanjutnya untuk triwulan kedua dan ketiga itu nilainya sama, di mana nilai tambahan penghasilan pegawai atau TPP tersebut kita kalikan dengan 3 bulan. Yang terakhir yaitu contoh perhitungan pada triwulan keempat. Nilai tambahan penghasilan pegawai pada triwulan keempat ini kita kalikan dengan 2 bulan. Hal ini dikarenakan besaran TPP untuk bulan Desember pada tahun ini akan dibayarkan pada tahun selanjutnya. Bagaimana jika ingin melakukan perubahan atau pergeseran anggaran kas? Sebelum itu, kita harus memperhatikan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam peraturan yang mengatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, perubahan atau pergeseran anggaran kas dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu perubahan anggaran kas SKPD yang diperkenankan adalah pergeseran antar triwulan pada satu kegiatan atau lebih, yang tidak menyebabkan perubahan anggaran kas pemerintah daerah secara total per triwulan. Apabila perubahan anggaran kas yang diusulkan kepada SKPD akan mengakibatkan perubahan anggaran kas pemerintah daerah, maka usulan perubahan tersebut harus mendapat pertimbangan kuasa BUD terlebih dahulu. Dan usulan perubahan anggaran kas SKPD tersebut tidak mengakibatkan penurunan likuiditas kas daerah secara signifikan, maka kuasa BUD dapat merekomendasikan perubahan tersebut. Demikian pula sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dengan adanya video tutorial ini dapat memberikan manfaat bagi pekerjaan kita. Jalan-jalan ke Bangka, jangan lupa membeli belacan. Demikian presentasi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.